Dalam beberapa tahun terakhir, event telah memberi warna dalam pariwisata. Bukan hanya sekedar pelengkap, namun telah menjadi salah satu fokus utama dalam industri pariwisata. Berbagai jenis event dari tingkat lokal hingga internasional telah diselenggarakan di Indonesia dan mampu mendatangkan devisa serta multiplier effect yang luar biasa bagi masyarakat lokal. Namun sayangnya, datangnya pandemi membuat perhelatan event di Indonesia terkesan mati suri. Event yang sudah terbiasa melibatkan banyak sumber daya manusia seakan terkurung oleh jeruji pembatasan sosial pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana event dapat bangkit di tengah pandemi? Apa saja tantangan dan apa yang harus dilakukan agar event dapat beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru dan tetap memberi benefit bagi masyarakat lokal? Kemenparekraf bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana melakukan sebuah kajian untuk merumuskan bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan event di era kenormalan baru. Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Pariwisata, bagaimana pariwisata dapat bangkit di masa pandemi melalui media event. Bahwa event gara-gara pandemi ini sangat terpuruk, sehingga terganggu secara umum kepariwisataan kita di daerah Labuan Bajo ini dan juga di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita nggak mau berdiam diri, itulah kita melakukan kegiatan ini. Kita sangat mengharapkan apa yang bisa kita lakukan ke depan dalam rangka membuat pariwisata kita di daerah kita masing-masing di Indonesia pada umumnya itu bisa kita kembangkan. Paling tidak sampai terpuruk sama sekali, paling tidak kita bisa membantu masyarakat kita di lokal ini. Untuk mendapatkan insight mendalam, penelitian ini menghadirkan beberapa pakar dalam pengelolaan event. Pengelola Ubud Spirit Festival misalnya, yang mengonfirmasi betapa kerasnya dampak pandemi terhadap event yang diselenggarakannya. Persiapan yang sudah ke 90% ya, di tahun yang ke-13 sudah kami lakukan. Kami sebentar seminggu sebelum festival itu dibuka kami batalkan. Karena tidak mau mengandung risiko untuk adanya suatu pengembangan klaster daripada COVID. Nah, jadi yang pertama itu kan bukan hanya festival itu tidak secara event itu gagal dilakukan, tetapi juga ada kehilangan possibility income yang mestinya bisa dibawakan oleh festival untuk masyarakat di sekitar kita. Karena festival kami tidak punya hotel, kami cuma punya 15 kamar ya. Orang yang datang 2.000-an. Kami tidak punya transport, kami tidak punya hal yang lain, tetapi kami punya event yang bisa funneling orang untuk datang, bawa uang dan spend uang itu di Bali. Menariknya, beberapa penyelenggara event tidak mau kalah oleh pandemi. Mereka mengupayakan berbagai cara untuk melanjutkan event yang telah dinanti-nanti, yang salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dan ruang virtual ataupun offline event dengan pembatasan sesuai protokol kesehatan. Festival ini bisa berlanjut sampai sekarang. Walaupun dalam pandemi ini kita tidak bisa on ground, ya. Kita online atau yang disebut dengan hybrid katanya sekarang. Ya, itu. Pak, intinya selama pandemi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan baik itu online dan kami juga sering mengadakan live streaming, jazz live streaming. Jadi itu juga salah satu kegiatan kami untuk tetap menghidupkan para musisi biar bisa tetap di atas panggung walaupun tidak ada penonton atau tetap secara online saja. Baru satu tahun ini kita memiliki ruang meeting, karena memang situasi dan kondisinya masa pandemi dan kita harus cari akal. Terlepas dari pandemi COVID-19, nyatanya event di Indonesia selama ini masih tersandung oleh beberapa kendala. Salah satunya adalah regulasi yang termasuk di dalamnya adalah venue event yang terregistrasi dan tersertifikasi. Jadi kita kok nggak ada terdaftar ya? Untuk event manajemen, satu-satunya yang punya ISO adalah ya nomornya itu 2021. Lu kalau mau branding, yuk daftar dulu, karena every year mereka betul-betul mengevaluasi sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Itu tidak gampang. Kendala lainnya yang disoroti oleh para narasumber adalah tidak meratanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan event, serta masyarakat lokal yang sering dirasa termarginalkan.
Dari 147.000, 60%-nya berijazah SD ke bawah. Dan 69,13% ya, itu bekerja di sektor primer, pertanian. Pertanyaannya, pertanyaan kecil, mampukah orang-orang ini masuk di industri super premium? Pertama, event organizer profesional di Labuan Bajo itu sangat, khususnya yang dimiliki orang lokal itu sangat jarang. Jadi semua IO itu adalah orang luar. Konsekuensinya adalah support system yang dibawa oleh IO dari luar itu juga adalah orang-orang luar. Bahkan yang catat daftar hadir pun itu orang luar. Yang notes, kalau istilah saya itu benar-benar tourism leakage. Makanya ini yang menjadi catatan besar bagi kami dan mesti menjadi perhatian kita bersama itu. Oke lah, event organizer-nya orang luar, tapi paling kita support system yang paling kecil itu kalau bisa berdayakan orang lokal. Kali macam saya pribadi dan juga teman-teman ini kan memang sudah pernah merantau, jadi ya mau nggak mau kita dipaksa oleh keadaan untuk bisa naik kelas. Kemudian manajerial, ya, memang manajerial ini juga kebanyakan kami di sini juga kemampuan manajemennya itu mungkin belum bagus ya, masih one man show. Jadi sedikit kendalanya masalah budgeting. Jadi kadang penawaran yang dikasih kita coba share ke pihak IO tidak sesuai dengan mereka punya budget, tetapi mereka bisa mendatangkan dari luar. Padahal, untuk menjadikan sebuah event menjadi sustainable event, dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat lokal, sehingga manfaat dari event dapat sebesar-besarnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Event sebaiknya, menurut saya, memberi tempat yang strategis justru pada komunitas lokal, dengan mengangkat dan mendorong munculnya potensi lokal ini. Ya. Jadi pelibatan pihak-pihak luar mestinya sebatas untuk memancing event itu, untuk mendesain event menjadi lebih baik, dan sifatnya tentu sangat sementara. Nah, begitupun kalau misalnya ada IO, ada organizer yang datang dari luar, semaksimal mungkin dia memang sejak awal melibatkan, memberi ruang yang besar kepada masyarakat lokal, sehingga ini menjadi yang kita sebut sebagai proses capacity building pada masyarakat lokal. Jadi hendaknya masyarakat lokal justru tidak ditinggalkan dalam event itu. Narasumber lainnya juga menyoroti tidak meratanya jangkauan infrastruktur IT sehingga mempengaruhi daya saing daerah dalam menyelenggarakan event. Yang saya lihat, kita berbondong-bondong untuk mencapkan diri sebagai super premium, pariwisata prioritas, jadi perhatian pusat, proyek-proyek dari pusat. Cuman teknologi yang di situ, wifi aja tadi kita lihat sendiri kan, gimana jadinya kita mau terbang ke depan, teknologi tidak ada yang mendukung kita. Padahal itu adalah sarana yang paling utama juga untuk faktor mendukung kita untuk melangkah maju. Berdasarkan insight sejumlah praktisi event tersebut, diketahui bahwa sejatinya masih terdapat beberapa PR yang harus diselesaikan untuk mewujudkan pengelolaan event di Indonesia yang profesional serta berdaya saing di kancah internasional. Nah, harapan ke depannya di masa pandemi seperti ini, kami sendiri yang ada di Labuan Bajo mampu untuk menciptakan event sendiri yang sifatnya lokalan, seperti itu. Dan juga setelah masa pandemi ini, ada event-event yang kemarin sempat dipospon bisa kembali untuk diadakan di Labuan Bajo. Baik, terima kasih. Saya Chris Mesima dari Labuan Bajo. Kami menyampaikan terima kasih, sebetulnya apresiasi untuk kegiatan Kementerian Pariwisata melalui teman-teman di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana terkait dengan strategi pengembangan event internasional, lokal dan nasional. Kami sangat yakin bahwa Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas akan bisa menjadi destinasi berbagai event, baik event lokal, nasional maupun internasional. Terkait dengan strategi ini, mimpi besar destinasi super prioritas Labuan Bajo adalah menjadi destinasi dengan event-event internasional. Karena seluruh gagasan pengalaman yang ingin dikembangkan adalah gagasan pengalaman yang pasalnya juga adalah
pasar internasional. Tapi tentu saja tidak melupakan kebutuhan wisatawan Nusantara dan juga wisatawan lokal. Sehingga pengembangan seluruh event yang ada di Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas ini adalah penyelenggaraan dengan strategi yang melibatkan semua pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Dan ini semua bisa tercapai kalau kolaborasi, inovasi, dan adaptasi yang baik dari seluruh stakeholder yang ada di destinasi super prioritas Labuan Bajo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat.